hakim terlapor sebagai ketua Mahkamah Konstitusi terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan judicial leadership secara optimal. Saya tercenung memantau perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik setelah putusan MK. Saya mencoba diam sejenak. Saya merenungkan bangsa ini ke depan. Saya mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK. Dari situ saya semakin gelisah dan terusik. Mengapa sebuah keputusan dari sebuah proses dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos? Apa ada bentuk pertanggungjawabannya kepada rakyat secara hukum? Mengapa keputusan dengan masalah etik, di mana etik menjadi landasan dari hukum, masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara? Mengapa hukum tampak begitu menyilaukan hingga menyakitkan mata, sehingga kita, rakyat, sulit sekali memahami cahayanya? Saya berbicara sebagai bagian dari warga, sebagai bagian dari rakyat yang ikut gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan. Majelis Kehormatan MK telah menyampaikan keputusannya. Majelis Kehormatan MK telah membuktikan bahwa lembaga tertinggi konstitusi Republik ini masih menjunjung tinggi ruh demokrasi. Indonesia kita masih sangat panjang perjalanannya. Saya berharap masa depan Indonesia dapat dibangun dengan fondasi yang berdasar nilai-nilai luhur bangsa, tanpa tendensi apapun yang mencederai demokrasi dan keadilan. Kita, generasi yang ada saat ini, punya tanggung jawab sejarah. Apakah kita akan mengorbankan sejarah panjang Indonesia ke depan? Jawaban saya, tidak. Kita akan memastikan sejarah yang terang, memastikan demokrasi dan keadilan sampai selamanya. Diam bukan sebuah pilihan. Diam bukan sebuah pilihan. Mimpi yang diimpikan sendirian hanya akan menjadi mimpi. Mimpi yang diimpikan bersama adalah kenyataan. Lah. Iya, menghadapi putranya Pak Jokowi. Ya siap lah, siapa aja. Yang senior aja saya siap, yang junior juga siap. Nggak ada keraguan Pak bahwa nanti infrastruktur akan dipakai untuk memenangkan putra presiden, alat negara, PJ-PJ kepala daerah untuk diarahkan. Bapak nggak ada kekhawatiran itu? Saya enggak khawatir. Khusus, kami tidak bisa menggerakkan alat negara. Yang bisa adalah bergerak bersama rakyat. Tapi kita bukan orang-orang yang bisa diinjek. Kita bukan orang-orang yang bisa ditendang. Kita bukan orang-orang yang bisa ditekan. Karena demokrasi punya haknya dan panjenengan bisa menentukan sendiri.
Saya ingin ulangi sekali lagi. Ini bukan cerita Ganjar, bukan cerita Mahfud, bukan cerita kekuasaan, tapi ini cerita tentang Indonesia ke depan. Ini tentang cerita bagaimana memenuhi hak atau suara rakyat yang akan disampaikan dalam program. Kami ini tidak bisa berdiri di sini tanpa panjenengan semuanya. Tidak bisa. Inilah kekuatan rakyat yang sejati.